Ya, oke. Nah, kita hari ini akan belajar secara menyeluruh ya, walaupun nanti pendalaman itu ke kelas khusus semasa-semasa depan dalam teologi sistematika yang lebih dalam. Nah, ini akan saya bawa dalam satu pengenalan yang secara luas ya di dalam firman Tuhan. Ya, kita akan membahas sebentar ini saya akan buka dulu. Ya, eh, supaya ini. Nah, pembimbing teologi perjanjian baru ya. Nah, mungkin kita harus tahu bagian-bagian apa yang akan kita pelajari. Saya secara ringkas saja ya. Ini disebut sebagai eh, bab yang ini bab tiga sebentar yang satu. Bentar kok, saya carinya dulu. Nah ini, ya ini. Ya. Nah yang pertama adalah kita akan belajar teologi sistematika tentang apa itu sistematika ya. Sistematika itu apa? Terus kemudian dibandingkan dengan teologi ajaran-ajaran yang lain, jadi teologi biblika, teologi historika, praktika, dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan. Terus kita memakai metode dalam sistematika itu apa saja ya. Jadi dasarnya itu kembali ke firman Tuhan. Jadi apa yang kita bawakan, yang kita ajarkan itu harus ada landasan kebenaran firman Tuhan. Dan itu merupakan satu pergumulan yang panjang dan sejarah gereja itu memberikan kita satu warisan ya yang sangat baik sekali dan itu dimulai dengan pengakuan iman rasuli yang diringkas 12 itu yang berasal dari pemikir-pemikir bapak-bapak gereja yang sangat luar biasa diberkati Tuhan dan kemudian dituangkan dalam istilahnya itu syahadat ya, syahadatnya orang Kristen. Kalau orang Islam mau syahadat itu pengakuan iman. Jadi kalau pengakuan iman, kita tidak mengaku iman pasti diselamatkan. Kalau agama lain, kamu begitu ngaku pasti diselamatkan gitu. Kita tidak. Pengakuan iman tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kematian karya Kristus dalam penderitaan dan kebangkitannya, serta kemuliaan naik ke surga dan datang kembali. Itu yang menyelamatkannya. Ya, di sini nah, nanti saya akan bahas beberapa hal. Kalau ada pertanyaan, nanti mungkin setiap selesai kelas ini ada renungan ya, devotional yang harus dikerjakan baik ditulis tangan atau lebih baik itu di chat melalui WA. Jadi kalau bisa diketik secara formal itu lebih baik. Tapi kalau semuanya kepingin cepat dan bisa diserahkan itu bisa melalui tulisan tangan ya. Asal tulisan tangannya bisa dibaca nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa dibaca ya saya bingung gitu ya. Kalau bisa tulisan tangan yang bisa dibaca. Nah ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan pergumulan atau mungkin ada kuis juga ya. Nanti di akhir itu ada tugas untuk tugas akhir ya. Oke, kita akan mulai ya tentang definisi dan hakikat sistematika. Nah, sistematika itu namanya sistem atau dalam bahasa asingnya itu atau sistem ya. Jadi sistem sistem itu satu susunan ya. Jadi satu usaha, satu pengetahuan yang merupakan bagian daripada pengetahuan teologi ya. Dan itu disiplin teologi ya, yang berusaha untuk menyusun seluruh ajaran Alkitab secara terstruktur dan logis serta saling terikat satu sama lain. Jadi kalau saya belajar tentang doktrin pengajaran doktrin Allah itu nggak terlepas dengan pengajaran Yesus Kristus dan juga pengajaran Alkitab atau Scripture ya doktrin Alkitab bibliologi. Nah itu nanti kita akan lihat semuanya ya. Nah perhatikan baik-baik.
Jadi waktu kita belajar mengumpulkan seluruh pengajaran-pengajaran itu bukan pengajaran yang secara umum hikmat manusia, bukan ya. Ini adalah ajaran yang merupakan usaha secara pemikiran intelektual dan spiritual. Artinya spiritual itu adalah sedang melihat kebenaran Allah dan bukan menilai kebenaran Allah, tetapi untuk menerima kebenaran Allah. Jadi sistematika itu mengusahakan kebenaran-kebenaran Allah secara sistematis supaya kita lebih mudah menerimanya. Karena kalau kacau balau dan tercerai-berai itu kita sulit ya, karena kita punya sistem otak itu kan juga teratur, tersusun. Dan itu sangat mudah kita pelajari, sehingga kita bisa secara sederhana dan lebih nggak ribet gitu ya, tidak terlalu rumit, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tujuannya gitu. Nah, secara etimologis bahasa Yunaninya itu sistema ya, jadi kata sistema yang berarti susunan yang teratur. Dan teologia itu, logi itu adalah ilmu ya. Jadi ilmu yang menyusun teratur, teologia tentang Allah. Nah, upaya menyusun teologia ini itu semua dasarnya adalah firman Tuhan yang disebut sebagai wahyu Allah. Nah, nanti kita pelajari wahyu Allah ada dua, wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu khusus itu adalah wahyu yang berdasarkan langsung pemberitaan dan dari Allah sendiri, yang kemudian dituliskan oleh nabi-nabi dan juga yang tercatat dalam perjanjian lama ya, semua perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, apa yang kita pelajari tentang keselamatan, siapakah Allah, apa itu gereja, akhir zaman, bagaimana manusia diselamatkan, siapakah manusia, bagaimana manusia diciptakan gitu kan. Nah, itu semua adalah dikumpulkan dan kemudian diatur ya, disusun di organisasi supaya kita bisa melihat secara gamblang ya, urutan-urutannya itu supaya kita bisa melihat itu dengan secara baik dan secara mudah sebenarnya. Ya, jadi nggak bagian-bagian tetapi itu saling terikat satu sama lain. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita bandingkan dengan kebenaran-kebenaran dari filsafat, moral, etika, atau juga hikmat secara dunia, maka sistematika teologi itu jauh di atas dan jauh lebih daripada mereka yang punya pengajaran-pengajaran secara moralitas atau filosofi. Kenapa? Karena mereka memikirkan dari pikiran mereka, dari filsafat itu pikiran-pikiran mereka. Dan kalau kita bukan berasal dari pikiran kita, tapi berasal dari firman Allah yang disampaikan Allah kepada nabi-nabinya, dan kemudian kita mengerti secara tertulis, yang asalnya verbal. Seharusnya semua kan bicara ya, tidak ada tulisan. Semua Tuhan bicara dengan nabi, katakan pada bangsa Israel, beritahukan gitu kan, di situ. Ya. Nah, sistematika teologi ini mencari dan memberikan satu presentasi atau satu menghadirkan ya, mempresentasikan semua doktrin Kristen itu secara utuh, ya, secara utuh. Jadi supaya kita tahu bahwa iman kita itu apa saja sih di dalamnya, isi-isinya itu apa saja. Jadi teologi ini bukan sesuatu yang baru ada ya, tetapi itu sudah tertanam dalam seluruh Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah kebenaran yang mutlak. Sedangkan sistematika teologi adalah itu membuat menyusun, jadi mengatur apa yang ada di Alkitab itu, yang buahnya itu, dan itu diringkas dengan pola berpikir secara sistematis gitu ya. Jadi diurutkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa sih gunanya teologi sistematika bagi kehidupan gereja. Yang Salam pertama Pak. adalah ya, Pak, ini slide-nya belum nampak Pak di layar saya Pak. belum nampak. Coba-coba. Iya Pak. Ini Yang dia lain, di coba-coba yang lain gimana? Sama Pak, belum nampak Pak. sama Pak, belum nampak. Ntar saya cobanya lagi. Coba saya share ulang. Kalau ini?
Ini sudah nampak belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Udah ya? Sudah. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat apa sih gunanya dan pentingnya sistematika teologi dalam kehidupan gereja. Ya. Saudara perhatikan, kita coba mengandaikan kalau nggak ada sistematika gimana gitu. Jadi bukan oh kalau sistematika ada terus apa gitu. Kalau tidak ada dulu, jadi negatif dulu. Kalau tanpa sistematika, maka gereja itu kehilangan arah secara pengajaran. Jadi kita nggak tahu ini dari mana, terus mulainya apa gitu ya. Kita kehilangan basic dan juga akar dari pengertian-pengertian pengajaran Kristen. Yang kedua, saudara, kita gampang terseret dengan sesuatu yang tidak alkitabiah. Karena kita nggak tahu apa yang ada dalam pengajaran-pengajaran itu. Nah, dengan adanya dua hal ini, maka kita akan diberi kemampuan untuk melihat dan melihat kepada hal-hal yang kita bisa terima dan kita bisa terima. Jadi ukurannya itu apa? Ya, firman Tuhan. Jadi kalau tidak ada sistematika, kita tidak mampu melihat serta menguji semua pengajaran itu benar dari mana ini benernya. Kenapa saya harus terima atau tidak terima ini? Nah, itu sistematika yang akan menjadi fondasi kita untuk membangun teologi kita. Ya. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Yang pertama apa? Sistematika itu berfungsi sebagai memberikan satu pemikiran dasar, fondasi iman. Yang kedua, kita diberi satu filter, jadi penyaringan. Jadi kalau sudah tahu tentang doktrin Allah, keselamatan, kita langsung dapat filter. Oh ini keselamatan, oh enggak harus Tuhan Yesus, ada yang lain. Nah itu langsung sistematika itu memberitahu kita, oh itu salah. Kenapa salah? Karena Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain yang bisa menarik kita kepada anugerah keselamatan, yaitu mengenal, mengerti, dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Bapa surgawi itu. Nah ini ya, jadi ada filternya. Yang ketiga itu, saudara tahu seperti kalau kita lihat ya, kita lihat jalan-jalan, waktu kita berjalan di jalan gang-gang itu. Ya jalan di gang-gang, oh ini kemana gangnya ya? Oh ini gang ini tembus kemana? Oh jalan ini kemana? Nah, sistematika itu memberikan gambaran seperti map, ya seperti peta. Sehingga kita tahu ini bicara apa? Oh, bicara tentang masalah-masalah karunia Roh Kudus. Nah, itu langsung kita, oh ini doktrin Roh Kudus. Jadi menempatkan langsung di alamatnya, di sumbernya. Yang dibahas itu apa gitu. Pak, tentang gimana Pak tentang perang hari ini? Ini doktrin apa? Oh, ini doktrin akhir zaman. Di situ. Jadi seluruh apa yang kita dengarkan terus kita cari, ini sebenarnya di sistematika itu petanya di mana? Oh, di sini kita tahu. Jadi kita diberi peta. Dan yang keempat itu menjadi alat kita berdebat. Nah, ini cuman saya nggak menganjurkan berdebat kusir ya. Jadi karena saya banyak terlibat perdebatan itu ratusan perdebatan yang ujungnya adalah kita diberi tugas beban terus untuk menjawab, sedangkan mereka tanya terus, terutama dari saudara-saudara kita yang anak tiri kita itu ya. Itu selalu kita, kenapa Yesus itu Allah? Pernahkah dia ngomong Yesus itu aku adalah Allah? Nah, itu ditanyakan pada kita. Jadi sebenarnya pertanyaan ini dijawab dengan mudah. Tapi karena yang tanya nggak mau percaya, ya jadi sulit. Gitu. Jadi kita lihat perbandingan, kualitas, derajat, dan keilahian itu langsung kejawab semua. Setiap perkataan Tuhan Yesus itu kan perkataan ilahi, perkataan Bapa. Jadi setiap dia bertindak itu kan dia bertindak bukan hanya manusiawi ya, tetapi dia bertindak melakukan mujizat, menenangkan badai, itu semua adalah keilahian yang langsung berada dalam pribadi dia gitu. Nah, ini sebagai alat apologetik. Kenapa? Karena banyak orang yang bertanya menentang kita itu tidak berpikir secara sistematis. Menyerang aja, sikat aja gitu kan. Nah, sedangkan kita mendengarkan itu, kita bisa menarik, oh ini yang diserang apa? Oh, keselamatan. Oh, ini yang dibicarakan apa? Oh, ini tentang penciptaan. Tentang apa ini? Oh, ini tentang kesahan dan juga keabsahan atau otoritas Alkitab. Nah, itu ditaruh ke doktrin Alkitab, ya bibliologi gitu. Nah, kita diberi
alat-alat berapologetika dan kita langsung bisa memapping ya. Jadi memetakan apa yang dibicarakan mereka itu dengan sangat mudah. Dan yang kelima itu adalah kita mendapatkan pedoman pastoral. Pastoral itu apa artinya? Sudah dalam kehidupan kita itu kita bukan hanya ortodoks, artinya bukan hanya orto itu jalan yang lurus. Ortopedi. Tulang kita kan tulang yang untuk berjalan dan ordo itu kan tulang, ya, jadi tegak lurus gitu kan. Nah, doksi itu artinya dogma. Doksi itu artinya pengajaran-pengajaran yang sifatnya adalah untuk memuliakan Tuhan, doksologi atau dogmatis. Ya, berkaitan dengan bahasa Yunani, doksi itu artinya semua pengajaran itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk perdebatan aja. Ya, di situ. Jadi pastoral itu membawa kita untuk mengerti sedalam-dalamnya bahwa pengajaran-pengajaran itu tanpa kita jalankan, tanpa kita nikmati, dan kita kemudian menjadi benar-benar seperti yang dibicarakan pengajaran Alkitab itu, maka kita menjadi orang Kristen yang munafik, orang Kristen yang palsu, orang Kristen yang tahu ngajar, tahu pengajaran, tapi dia tidak tahu bagaimanakah menghidupi kebenaran itu. Nah, ini jatuh banyak dan banyak orang-orang yang punya teologi yang sangat tinggi, ya gereja-gereja yang biasanya gereja-gereja yang Injili, Reform, Reformasi, Presbyterian, atau gereja-gereja yang pendidikan teologinya itu sangat tinggi, itu biasanya ortodoksi. Tapi apakah pola hidupnya itu ortopadionya, ortopados ya, atau podosnya itu, jadi secara kenyataan hidupnya sesuai nggak dia dengan itu? Belum tentu. Jadi ajaran-ajaran atau isme-isme dan juga mazhab-mazhab ya. Jadi seperti, oh ini Katolik, oh ini karismatik. Kita harus tahu bahwa seluruh jenis penamaan teologia itu, oh ini teologia baptis gitu kan, oh ini teologia eh, Pentakosta gitu. Nah kita harus tahu bahwa itu semuanya adalah bukan titik akhir, tetapi titik awal titik akhirnya itu adalah inti dari teologi sistematika. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Nah, itu kalau tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, secara pastoral itu kita harus betul-betul tahu yang kita bangun itu apa. Ya. Jadi kalau kita bayangkan sebuah bangunan megah gitu kan, mungkin di dalam kehidupan kita gitu kan, tanpa adanya blueprint rancangan, maka bagaimana tukang-tukang itu bisa bangun? Jadi saya punya seorang teman insinyur gitu ya. Saya tanya, pertama kali kamu membangun itu apa sih yang paling penting sebelum bangun? Itu adalah gambaran dulu, imajinasi dulu. Saya mau buat rumah, yang pengen buat rumah itu siapa? Oh, orang ini, gitu ya. Ditanya, kamu pengen apa? 5 kamar, ada kamar mandi, ada parkirannya, ada lotengnya, terus ada untuk orang tuanya yang tua, yang di bawah. Nah, semua detail diberitahu. Nah, teologi sistematika itu yang merangkum semuanya, dan kemudian dia mulai membangun itu mulai dari mana? Ya dari dasar. Dasarnya itu apa? Yaitu tadi, dasarnya itu adalah Alkitab, kebenaran firman Tuhan, atau apa ini, teologi Alkitab ya, teologi firman Tuhan atau biblical theology gitu. Nah, firman Tuhan itu menjadi dasar, maka itu yang diajarkan dulu. Tentang apa? Ya Alkitab itu apa? Kebenaran yang tertinggi itu apa? Ya Alkitab. Ya Alkitab itu yang harus diberitahukan dulu. Jadi kalau kita nggak pegang Alkitab, pegang kitab-kitab lain, ya kita akan menjadi orang yang campur pengajaran kita. Nah, setelah itu selesai, fondasi itu selesai, maka dibangunlah tembok-tembok itu. Jadi kalau temboknya dibangun dulu gitu ya, kita bangun dulu yang gentengnya, ya nggak bisa, pasti ambruk dia. Kenapa? Dasarnya dulu. Jadi semua itu ada kekuatan yang menopang, yang di dalam rumah itu, di dalamnya itu harus ada kekuatan menopang yang tidak terlihat. Nah, demikian dengan gereja ya, dari sistematis juga. Contoh itu ya, jadi khotbah itu menjadi tidak terarah tanpa adanya sistem. Asal ngomong aja kan. Dan saya dengar banyak banyak para hamba Tuhan itu berkhotbah itu banyak kebanyakan menyaksikan cerita-cerita hidupnya, nggak pernah bahas firman Tuhan.
Jadi firman Tuhan dibaca, terus dia cerita, oh dulu saya gini, gini, gini. Loh, firman Tuhan itu apa artinya itu? Saya ngalami ini ya, seperti firman Tuhan katakan Tuhan itu baik. Nah, dia jelaskan aja apa itu baik gitu kan. Nah, secara Alkitab dia tidak menjelaskan dari Alkitab. Dan dia semrawut, kacau. Dan banyak orang-orang yang tidak dipersiapkan secara sistematis, khotbahnya tuh langsung kita tahu. Oh ini khotbahnya nggak ada arahnya ini. Dasarnya nggak ada. Nah, ini kesaksian bukan khotbah ini. Nah kita sering mendengarkan itu. Banyak ya. Bahkan gereja-gereja yang pendeta-pendeta yang bagus-bagus itu kadang-kadang separuh khotbah itu isinya tentang dirinya. Tentang kesaksian, tentang pelayanan. Jadi nggak pernah bahas Alkitab. Ya, itu. Yang kedua adalah kalau kita tidak menerima dasar sistematika itu, kita akan berbenturan, jadi tabrakan kan. Jadi jemaat itu menjadi imannya tuh jadi dangkal dan juga ya berdasarkan emosional, sentimen, perasaan, bukan berdasarkan firman Tuhan. Wah, saya maunya gini. Baptis yang benar itu ya baptis dengan air, ya diselam atau cuman dipercik gitu kan. Nah, itu jadi perdebatan. Akhirnya gereja pecah. Aja gereja namanya gereja baptis. Nah, gereja baptis itulah awal cikal daripada gereja Pentakosta, gereja karismatik. Itu gereja baptis. Karena yang mulai menyelamkan setiap orang Kristen diselam itu ya gereja baptis, bukan gereja Pentakosta, gereja baptis. Nah, Pentakosta mengikuti gereja baptis. Nah, banyak pengajaran-pengajaran Pentakosta itu berasal dari pengajaran-pengajaran sebelumnya. Jadi ada Pentakosta, ada Injili, itu di sana. Cuman pengembangannya kalau Pentakosta itu lebih ke arah gerakan daripada Pentakosta kan, gerakan penginjilan. Dan kalau karismatik karunia-karunia Roh Kudus. Kan ya, gereja karismatik yang beraliran karismatik. Nah, itu penekanannya itu beda-beda. Tetapi apakah setiap gereja itu adalah menurut kebenaran mereka sendiri dengan ciri khas keunikan sendiri? Setelah itu tidak. Kebenaran itu adalah harus bisa diterima semua. Kalau tidak bisa diterima, itu berarti kebenaran yang masih diuji. Kalau sudah dinyatakan Yesus Kristus Tuhan, dia adalah juru selamat saya. Semua aliran apapun harus percaya. Nggak percaya, ya itu bukan aliran Kristen, bukan agama Kristen, bukan iman Kristen, bukan pengikut Kristus. Oh, saya nggak percaya Yesus itu mati. Saya nggak percaya Yesus itu Tuhan, nggak percaya dia manusia. Nah, begitu salah satu natur itu nggak dipercaya, ya akhirnya jemaat akhirnya kacau. Ya, saya pernah di satu gereja GKI, ada seorang pengkhotbah mengatakan Yesus itu bukan Allah. Ini pendeta lumayan ini ya berpengaruh. Dia itu manusia dan dia mendapatkan kuasa Allah dan dia bukan Allah. Jadi dia bisa melakukan mujizat itu bukan dia. Dia itu manusia biasa seperti kita. Jadi dia nggak bisa membedakan keilahian dan kemanusiaan Kristus. Jadi saling berlawanan. Kalau Allah itu nggak pernah lahir, nggak pernah mati, nggak pernah sakit, nggak pernah menderita. Jadi kalau Yesus itu Allah, ya dia nggak bisa menderita. Ya betul dalam keilahiannya. Tapi dalam kemanusiaannya, ya dia manusia sungguh-sungguh. Nah, itu akhirnya kacau. Ya, itu perlu apa? Sistematika teologi yang bisa melihat dan memetakan masalah-masalah itu dan kemudian firman Tuhan itu mengarahkan kita atau menghubungkan kita dengan hal seperti itu. Ya. Oke, nah ada satu pendapat dari Stephen Carnot ya, seorang teolog yang sudah lama abad-abad sekitar 17-18. Dia mengatakan kalau kita tuh memandang ringan bagaimanakah pengetahuan Allah atau pengetahuan firman Tuhan, teologi, maka kita menjadi orang-orang yang beragama dengan juga tidak ada nilainya, sangat ringan. Seperti iman daripada Petrus yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Hai Simon Petrus, engkau sedang diayak hidupmu, engkau sedang ditampi, ya ditampi di ayatnya. Dan iblis menampi engkau. Dan kemudian iblis meniup. Nah, kalau kamu dari sekam, kamu terbuang dan kamu akhirnya dibakar, kamu binasa. Tapi karena aku mendoakan engkau, maka engkau akan menetap. Jadi bukan gabah, bukan sekam, tapi itu padinya di situ. Nah, jadi sebelum Petrus jatuh itu, Tuhan Yesus sudah beritahukan itu.
Nah, saudara, ini disebut sebagai apa? Nah, kita harus tahu, oh berarti keselamatan Petrus itu bukan hasil usaha dia. Kenapa? Loh, dia menyangkali, dia gagal. Ya berarti dia diselamatkan bukan karena kegagalannya. Bukan juga karena dia baik, bukan karena dia bisa melakukan imannya. Dia gagal, dia menyangkali. Tapi Tuhan mendoakan dia dan memberikan anugerah, dia kembali dan dia mau dipimpin oleh firman Tuhan. Itu di situ ya. Jadi kita harus betul-betul mengerti ini. Ya, coba kita lanjutkan sekarang. Perbedaan sistematika teologi dengan disiplin teologi yang lain. Yang pertama, teologi biblika. Saya punya dasar secara pribadi itu adalah biblical theology. Saya sendiri ya. Dan kemudian saya jadi pengajar sistematika karena saya diminta di beberapa sekolah teologi itu karena banyak orang-orang biblika itu tidak memiliki sistematika dan banyak sistematika yang tidak berbiblika gitu ya. Nah, karena dua sekolah itu, saya kan sekolah di dua tempat ya, di dua master. Nah, saya satu belajar biblika, satu belajar sistematika. Jadi belajar Alkitab secara penafsiran semuanya, dari bahasa Ibrani Yunani semua. Dan di sini saya belajar sistematika, filsafat dan semuanya. Jadi itu jadi satu combine yang ada dalam perjalanan hidup saya. Nah, saya bisa tahu apa sih kelemahan biblika, apa sih kelemahan sistematika, dan itu harusnya menjadi kekuatan yang luar biasa jika itu jadi satu kesatuan gitu. Jadi biblika teologi itu apa? Bersifat menelusuri wahyu Allah dalam sejarah penebusan dan dalam setiap teks kata. Jadi teksnya, isinya, artinya itu harus sesuai dengan konteksnya. Kondisi saat itu apa? Contoh tentang iman atau iman itu berkaitan dengan hati yang takut akan Allah gitu. Dari dalam Ibrani 11 kan iman itu dinyatakan dengan hati yang takut akan Allah. Nah, istilah iman itu apa, takut akan Allah apa? Itu kita kembali pada perjanjian lama. Itu biblical theology. Jadi kita nggak bisa cuma ngajar seperti sistematika ya. Sistematika ngajarkan eh, iman itu perjanjian baru, udah selesai, ngerti udah. Nah, kalau biblika dia lebih dalam, lebih berakar dan dia membongkar semua apa yang ada dalam firman Tuhan dan itu kekayaannya jauh lebih besar dari kekayaan sistematika. Kenapa? Sistematika kan cuma ngumpulin, ngatur-ngatur kan. Tapi teksnya itu, kekayaan teksnya itu ya di biblika theology. Maka kalau kita lihat orang-orang yang menulis buku-buku sistematika itu adalah orang-orang yang memiliki dasar biblika yang sangat kuat. Ya, kita sebut siapapun yang menulis ya biblical systematic theology. Itu baik Louis Berkhof, ya, kemudian Wayne Grudem, terus apa ini Herman Bavinck, terus yang Indonesia itu ada Sudarmo gitu. Nah, itu sebenarnya mereka sebelumnya itu seorang biblika, orang yang mendalami Alkitab, exegesis, interpretation, gramatikal, parsing, itu kaitan apa, kata kerjanya, bahasa Ibraninya apa. Nah, itu mereka di situ. Baru setelah itu mereka menulis buku sistematika. Nah, tulisannya itu pasti dia berkaitan dengan biblika. Ya. Nah, fokusnya apa? Biblika itu lebih ke arah tema-tema yang ada dalam sepanjang perjanjian Tuhan. Mulai dari Adam, ada perjanjian, ada tanda perjanjian. Apa tanda perjanjiannya? Binatang yang mati. Terus Nuh ada tanda perjanjian. Apa tanda perjanjiannya? Itu pelangi, tanda perjanjian Tuhan. Nah, itu ada urutannya. Dan urutan-urutan ini memuncak kepada Kristus, yang adalah tipologi dari perjanjian lama itu menunjuk kepada Kristus. Anti tipologinya. Pusat daripada tipologi, wujud daripada gambaran lambang-lambang itu adalah Kristus. Semua lambang dalam perjanjian lama, hampir semuanya, itu menunjuk pada Kristus. Bait Allah, mau ruang maha kudus, mau tempat kaki dian, terus pembasuhan, itu semuanya berkaitan dengan karya penebusan Kristus. Jadi bahtera itu apa artinya, kenapa 8 orang, itu semua nanti menunjuknya kepada anugerah Kristus, keselamatan dalam Kristus. Ya, ini biblikal ya. Nah, kemudian historical. Nah, historical itu membuat kita tidak kehilangan sejarah perjalanan. Kenapa ini sekarang kok bisa jadi seperti ini? Perkembangan doktrin sepanjang sejarah gereja.
Jadi sekarang contoh gitu ya, tentang iman. Oh, perjanjian lama ngomong iman seperti ini. Perjanjian baru bagaimana? Nah, sekarang di akhir zaman ini, iman itu apa sih bentuknya? Itu semua ada dalam Alkitab. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dua hal yang penting ya di akhir zaman. Yang dia tanyakan kepada murid-muridnya dan seluruh gereja Tuhan termasuk kita semua. Adakah iman di bumi ini? Yang kedua, kasih menjadi dingin. Itu di akhir zaman. Ini semua nubuatan akhir zaman. Jadi di akhir zaman itu dua ini yang akan hancur lebur, diserang oleh kekuatan kegelapan, pengajaran sesat itu apa? Kasih dan iman. Karena ini berkaitan dengan akhir zaman. Jadi iman itu berkaitan dengan pengajaran, ya kan hati kita yang sungguh-sungguh meninggikan Kristus satu-satu juru selamat. Nah, kemudian kasih. Kasih itu apa? Bagaimana saya bisa mengasihi dengan kekuatan hati yang mengampuni, hati yang menerima, hati yang sabar, mau menderita pikul salib. Nah, itu semua adalah wujud daripada kekuatan Allah mengasihi kita. Dan kita harus mengasihi manusia. Nah, itu semakin dingin. Kasih itu semakin dingin. Artinya dingin apa? Tidak ada gairah. Coba kita lihat di gereja-gereja. Saya udah sering bicara, barusan ini kan saya pasca juga bicara beberapa gereja besar ya. Jadi waktu diminta bicara itu, terus saya tanya, Pak, gereja ini yang paling tidak berkembang apa? Saudara, terus hamba Tuhan itu mikir-mikir, anu Pak, hati yang mengasihi. Dia sendiri ngomong gitu. Dan beberapa orang gereja-gereja saya beritahu sama, jawabannya mirip-mirip sama-sama. Berarti di dalam gereja pun kasih itu menjadi dingin. Coba kita kalau suami istri, anak kepada bapak, kalau kasih menjadi dingin itu, hubungannya kan ngomong aja nggak mau. Ketemu aja susah, malas. Ngomong-ngomong lama nggak mau. Kenapa? Sibuk saya. Nah, kasih itu menjadi dingin. Orang-orang ke gereja tuh ya karena ya saya Kristen ke gereja, minggu ke gereja. Setelah itu saya nggak mau terlibat. Udah selesai. Nah, itu kasihnya tuh nggak ada. Ke gereja. Tapi nggak ada kasihnya. Nggak ada lihat orang lain. Mau berbagi dengan orang lain. Mau melayani orang. Ah, itu nggak ada. Apalagi gereja semakin besar, semakin banyak. Ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Ya, itu nggak ada. Kamu kenal nggak itu? Nggak kenal. Kamu kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Satu gereja nggak ada yang kenal. Kenapa? Ya, karena terlalu besar. Jadi kasih menjadi dingin. Nah itu siapa yang bisa melihat gerakan-gerakan ini? Nah, itu teologi historika. Ya, bapak-bapak teologi historika itu yang meneliti itu, meriset, terus mensurvei, terus melihat semuanya. Nah, pemikir-pemikir inilah yang disebut sebagai pemikir-pemikir yang menembus dan yang menggoncangkan zaman. Baik itu Bapak gereja, Bapak reformator, teolog-teolog yang hidupnya tuh sungguh-sungguh tidak mau dibelok-belokkan, dia lurus. Nah, itu kita belajar dari sejarah. Ya, bagaimana perjalanan secara reformasi, terus gereja-gereja yang dibentuk dan kemudian kebangkitan rohani, pencerahan rohani dan semuanya. Itu ada sejarahnya, ada perjalanan. Jadi ada seperti pilar-pilar waktunya gitu. Oh ini 17 Agustus, ini merdeka, ini kapan? Nah seperti itu. Nah, sejarah gereja, mulai dari gereja mendapatkan karunia Roh Kudus dan Roh Kudus turun, nah itu dari situ, itu historika yang meneliti semua teologi-teologi historika itu. Nah yang ketiga, itu juga masih baru ya, ini kira-kira pada abad 19 awal, itu baru dicetuskan tentang teologi praktika. Apa artinya? Teologi yang harus diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan gereja sehari-hari atau dalam kehidupan orang percaya. Jadi mulai dari khotbahnya itu harus menyentuh jemaat, terus kemudian ada dorongan untuk misi, untuk perubahan hidup, hidup baru meninggalkan dosa, bagaimana kita harus melawan dosa itu, dan bagaimana kita dalam gereja pelayanan saling mengasihi, saling satu tubuh Kristus, tidak menyakiti satu sama lain, tidak menghujat, memfitnah dan semuanya. Nah, itu teologi praktika, ya, teologi praktika. Yang terakhir ya sistematika ya. Jadi sudah saya jelaskan. Jadi sistematika itu menggabungkan seluruh sumber yang ada, yang lengkap itu di mana? Ya teologi sistematika yang berdasarkan biblika, historika, praktika, dan juga dogmatika yang kita pelajari hari ini.
Ya, jadi ini. Jadi mengalir. Jadi kalau kita lihat itu teologi sistematika itu seperti peredaran darah mengalir dalam sejarah. Terus teologi historika itu seperti memori ya dalam otak kita yang ingat. Dan praktika itu seperti tangan kaki kita yang menjalankan pengetahuan dan otak itu. Nah, siapakah yang mengatur semuanya? Yang di otak itu sendiri, itu adalah teologi sistematika. Ya, tanpa otak, semua itu jalan sendiri. Harus dikoordinasi, harus dilingkan, ya, dikaitkan, dihubungkan semuanya. Nah, itu teologi sistematika. Jadi teologi sistematika itu sangat sangat berperan luar biasa. Ya, oke. Perhatikan baik-baik. Penyusunan teologi sistematika itu memang ada pengaruh dari cara berpikir filsafat sebenarnya. Ya, kita harus jujur. Artinya apa? Bahwa yang melandasi pikiran-pikiran dunia barat itu adalah filsafat. Dari sejak kapan? Ya sejak awal filsafat. Ya, Plato, Socrates, Aristoteles, dan seluruh filsuf-filsuf itu. Nah, terus kemudian, Pak, sebelum itu dalam tulisan sistematika teologi itu apa ada teologi yang bisa dilihat tidak berbentuk seperti pengaruh Yunani? Ada. Apa itu? Teologi Yahudi. Maksudnya teologi Yahudi itu apa? Ya teologi Taurat, teologi secara umat perjanjian. Dan tidak ditulis seperti yang kita, ya seperti teologi sistematika kan. Ditulis sebagai apa? Sebagai narasi, riwayat hidup. Jadi bukan sistemnya tuh, oh ini nanti golongan, oh ini doktrin Roh Kudus, doktrin keselamatan, doktrin manusia, doktrin malaikat. Enggak. Mereka dinarasikan. Kenapa? Karena Alkitab Perjanjian Lama itu Alkitab yang bersifat narasi. Proses daripada bangsa Israel dipanggil, justru dari orang Ibrani menjadi orang Israel. Jadi orang Israel menjadi orang Yahudi. Nah itu beda semua. Banyak orang katakan Ibrani, Yahudi, Israel itu apa bedanya? Banyak orang nggak tahu. Nah, saya beritahu singkat aja ya. Jadi Ibrani itu adalah kaum yang melewati dan kaum yang dikatakan peziarah menuju ke tanah yang diinginkan, dicita-citakan, diimpikan. Jadi ini peziarah. Jadi orang-orang Ibrani artinya orang-orang yang memisahkan diri dari tanahnya, menyeberang, menaiki gunung, melintasi negara. Nah, itu namanya Ibrani, Hebrew, yang dipimpin oleh Tuhan. Abraham, keluar kamu dari Ur Kasdim. Nah, itu Ibrani. Orang Ibrani pertama, nenek moyang pertama Ibrani adalah Abraham. Yang disebut orang Ibrani Abraham. Baru Isa orang Ibrani, Yakub orang Ibrani. Nah, di Yakub inilah orang Ibrani itu berhenti, kemudian Tuhan memberikan kebangsaan kepada Yakub dan seluruh anaknya namanya Israel. Namamu bukan Yakub tapi Israel. Nah, itu nama itu. Jadi Israel sebelumnya itu belum ada. Apalagi zaman Nuh nggak ada Israel. Yang ada sebelum Israel itu apa? Ibrani. Bapak Ibrani. Bapak patriark gitu ya. Bapak-bapak iman kita itu namanya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, dari Yakub inilah baru ada Israel karena pergantian nama Yakub jadi Israel. Ya. Terus kemudian kenapa apa jadi Yahudi atau dari kata Yehuda itu ya? Ya, karena ada kerusakan sistem kerajaan yang dipimpin Daud dan kemudian Salomo dikoyakkan oleh Tuhan dan kemudian hanya bangsa Yehuda yang aku akan pegang dan dari suku Yehuda lah Mesias itu akan ada. Nah, itu mulai adanya Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang percaya Mesias akan datang, tapi tidak percaya Yesus. Gitu. Kan aneh kan? Yehuda tapi nggak percaya Tuhan Yesus gitu. Nah, Yesus itu kan Yesua, Yesua atau Yehosua. Nah, waktu kita tahu, oh Yahudi asal katanya itu dari Yehuda ini, karena suku bangsa itu dan perpecahan-perpecahan terus jadi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu artinya bukan orang Israel secara menyeluruh. Jadi kalau kita ini orang Yahudi, nah orang Yahudi orang yang mengakui bahwa ada perjanjian Tuhan yang melalui darah daging mereka yang akan menjadi Mesias. Nah itu orang-orang namanya orang Yahudi atau Yehuda ya secara kesukuannya. Nah Yehuda itu bagian dari Israel. Nah Israel itu bagian daripada Ibrani.
Ngerti maksudnya? Jadi Ibrani ini melahirkan Israel, Yahudi. Jadi ini kita harus tahu perbedaannya. Ya, ini sangat mudah sebenarnya. Tapi setiap kali pembicaraan banyak orang itu nggak tahu. Saya tanya pun, Pak, bedanya Ibrani Yahudi, Israel apa? Ya sama Pak katanya. Oh, lain, bukan sama. Lain itu Pak. Namanya aja lain, masa disamakan gitu. Ibrani itu apa gitu? Israel apa? Jadi waktu dia nyebut Bapak bangsa Israel adalah Abraham, salah saya. Bapak bangsa Israel itu Yakub yang keluar dari keturunan Yakub. Abraham itu bapak orang-orang Ibrani. Ya nanti jadi bapaknya anak cucu-cucunya itu kan yang bapak moyangnya, nenek moyangnya orang Yahudi Israel ya ini. Tapi dia adalah bapaknya orang Ibrani. Jadi itu ada perbedaan sedikit, tapi ya secara urutan kalau kita hubungkan semua terkait. Ya, oke, kita lihat ini ya. Jadi penyusunan sistematika itu tidak sembarangan. Artinya apa? Tidak asal nyusun. Dia ada metodenya. Metodenya apa? Nah, kembali eksegesis. Seluruh pengajaran sistematika itu berasal dari biblical theology. Sumbernya itu Alkitab, bukan pikiran mereka. Nah, waktu mereka menghadirkan menyusun, nah baru itu namanya scholastic. Jadi metode penyusunan itu, nah yang saya katakan pengaruh dari filsafat itu, nah itu di sana. Jadi kalau saya menulis sesuatu, maka pikiran saya itu yang sejak dari kecil itu mempengaruhi saya. Jadi kalau saya tulis, maka tulisan saya di kebudayaan Indonesia, di suku orang Jawa atau orang Sunda, itu akan beda dengan orang Afrika. Orang Afrika menuliskan tentang pengalaman iman mereka, itu beda dengan kita. Karena kondisinya beda. Nah itu ya. Jadi exegesis itu menjadi satu dasar yang paling terdepan sebelum ada sistematika itu adalah penafsiran Alkitab secara Alkitab. Alkitab menafsirkan Alkitab secara gramatikal, historis, dan kontekstual. Itu ada hukum-hukumnya semua. Yang kedua adalah menggabungkan sintetis. Jadi tesis ini pengajaran, terus ini hubungannya apa? Nah, disintetiskan. Ini katanya apa? Oh, ini katanya semua dalam satu karya. Siapa? Yesus ini. Penebusan Yesus, pengudusan Yesus, masa depan Yesus. Oh, berarti ini semua terletak pada sola Christos, ya solas ya, atau solus Christus. Semua terkait dengan Kristus. Nah, di situ sintetis itu terjadi. Jadi satu rajutan dan juga satu benang yang akhirnya jadi menyambung, ya. Jadi tidak terpisah. Semua sistematika itu tidak boleh terpisah. Cuman memang sayangnya apa? Setiap kali kita membahas sistematika itu ada bagian-bagian karena kan disusun kan. Nah, susunan-susunan ini bukan memisahkan tetapi memudahkan kita. Jadi kalau kita membahas doktrin manusia, kita selalu terkait dengan doktrin keselamatan dan doktrin Kristus. Kenapa? Karena Kristus jadi manusia, manusia sejati dia. Nah itu nggak bisa terlepas. Nah nanti di kuliah ini, ya pengajaran ini, saya berusaha untuk menggabungkan itu ya, karena waktu kita kan sangat singkat, satu minggu, dan mendapatkan kira-kira minimal 6 doktrin itu, biasanya satu doktrin ini 1 semester. Jadi kalau 6 itu ya 3 tahun ya, tapi kita jadikan 6 hari atau 5 hari. Jadi satu hari 2 doktrin gitu. Wah itu luar biasa. Nah saya usahakan untuk bisa merangkum itu dengan baik. Ya, yang keempat adalah kelogisan. Kita berpikir secara rasional. Jadi sistematika itu sangat rasional, sangat logis dan objektif. Kenapa? Yang tidak berasal dari Alkitab, dia katakan salah ya salah, benar benar. Oh ini Alkitab mau begini, ya Alkitab mau begini. Jadi itu saklek ya. Jadi absolut. Artinya tuh Yesus juru selamat satu-satunya, dia adalah manusia dan dia adalah Allah sendiri. Nah itu nggak bisa ditentang. Satu pengajaran yang sudah permanen dan tidak bisa diubah. Kenapa? Karena dasarnya firman Tuhan. Dari mana, Pak? Nah, kan Yesus mengatakan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu kan jelas. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Nah, jadi dia satu-satunya. Nggak ada satu orang pernah ngaku itu di Alkitab. Atau di zaman sekarang, nggak ada kecuali pengajaran sesat, gitu kan. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat.
Dari seluruh pengajaran ini, sistematika itu ada yang perlu kita ketahui. Apa? Coba kita lihat Efesus pasal 4 ya. Ini dasar dari reformasi. Efesus pasal 4. Ini satu sistematika teologi ya, tetapi ya kembali ya. Jadi Paulus ini kan seorang Yahudi, dia seorang Ibrani juga, dia juga dari suku Benyamin, dia orang Israel juga, dan dia juga mengerti filsafat dengan sangat baik. Nah, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ya, coba kita lihat. Ya, saya bacakan dari ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ini kan pengajar pemberita firman. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Yang dibangun oleh Kristus, dibangun oleh tubuhnya, dan juga bagian-bagian itu adalah tubuh-tubuh kita. Gereja itu adalah tubuh kita. Bait Allah itu adalah dalam hati kita, tubuh kita. Tubuhmu ada bait Allah. Dan dikatakan di sini, sampai, nah ini ada tujuannya, ada petanya. Kita menuju kemana ini terakhir? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, kesatuan dogma, kesatuan pengertian, dan pengetahuan yang benar tentang siapa? Anak Allah. Jadi sistematika itu mulai dari dasarnya, perjalanannya, terus tujuannya, dan akhirnya adalah mengenal tentang pengetahuan Yesus Kristus anak Allah. Jadi kita mengajar doktrin manusia harus balik kepada Kristus. Akhir zaman, ya pada Kristus, kedatangan Kristus. Penebusan kepada salib Kristus. Penciptaan, Yesus sebagai pencipta. Itu semua diikat dengan apa? Kristosentris, Kristologi, Kristus center. Tengahnya dan pusatnya adalah Kristus. Kenapa ya? Karena ini kita baca kan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang anak Allah. Jadi kita menuju ke sana kan. Terus bagaimana menuju ke sana itu terus kita dijadikan apa? Dikatakan kedewasaan penuh, kematangan penuh. Jadi sampai kita tuh penuh kepenuhan Allah, kepenuhan di dalam Kristus. Jadi kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, hati Kristus, perasaan, keinginan Kristus semuanya. Ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita punya kekuatan apa? Dikatakan di sini. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ini tujuannya sistematika. Disusun rapi dan pusat intinya adalah kemuliaan Kristus, dan dia kekuatan kita, dan dia yang kita andalkan. Nah, di situ kita belajar. Jadi kemana ini pertumbuhan semuanya? Sesuai dengan kepenuhan Kristus, dan kita jadi orang yang tidak bisa diombang-ambingkan dengan pengajaran apapun, dan dengan rupa-rupa apapun pengajarannya. Kita tahu, oh ini salah ini. Kenapa? Karena tidak menuju pada Kristus. Tidak berakar pada Kristus, dan tidak hidup mengalami kematangan kepenuhan dalam Kristus. Jadi pengajaran apapun, sistematika pasti balik pada Kristus. Bahas apapun. Kenapa ya? Ini kan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kita masing-masing bukan orang nyuntuk kita. Oh ini pendetanya dicontoh. Oh ini saya lebih baik dari orang. Kamu contoh saya. Enggak. Kita ini bukan contoh. Kita ini adalah kopiannya. Jadi kopian atau imitasi. Imitasi Kristus. Kristusnya lah yang asli. Kita ini bagian daripada sinar kemuliaan Kristus. Jadi kita ini bukan Kristus. Kita ini bukan kebenaran. Tapi kita memiliki kebenaran. Kita menyaksikan kebenaran. Jadi jangan pikir, oh ini aku yang menyelamatkan kamu, aku yang mengkhotbah kamu, kamu bertobat. Itu karena aku. Nah itu salah. Kenapa salah? Ya, memang kamu bisa nobatkan hati orang gitu.
Itu yang bisa lakukan hanya Allah, bukan kita. Kita ini alat, ya, channel of blessing, alat berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah alat itu akhirnya sombong-sombong dengan dirinya sendiri. Nah, kamu cuma alat. Siapa yang dimuliakan? Ya Tuhan. Ya, supaya Tuhan dimuliakan dalam diri kita, ya kita memuliakan Tuhan, menyaksikan Tuhan. Ya. Oke, yang terakhir, ayat yang ke-15-16. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Ya, kita bertumbuh ya. Di dalam segala hal, apapun. Ya. Jadi tadi bukan hanya doktrin ya. Hidup kita ini loh. Kita ngomong, kita bekerja, kita melakukan apapun. Saudara, itu dikatakan bertumbuh. Bertumbuh itu kan semakin matang, semakin kuat, semakin menghasilkan buah, gitu kan bertumbuh. Dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi goal kita terakhir apa? Orang mengenal Kristus, percaya Kristus, dan menerima keselamatan dari Kristus. Bukan jadi anggota gereja kita, dibaptis di gereja kita. Itu bukan tujuan kita. Baptisan bukan tujuan gereja. Baptisan itu adalah kesaksian bahwa kamu adalah anggota gereja. Tapi bukan tujuan. Menjadi anggota gereja itu bukan tujuan kita. Tapi menjadi anak-anak yang dipilih di dalam Kristus, menderita bersama Kristus. Nah, itu tujuan kita, memiliki Kristus. 16, ya kita lihatnya Efesus 4:16. Daripadanya lah seluruh tubuh. Nah, kita semua ini seluruh tubuh yang rapi tersusun. Nah, perhatikan, sistematik, rapi tersusun dan diikat. Nah, disatukan tadi kan. Sistematika itu teologi biblika, exegesis semua itu disatukan dia. Jadi seperti kain menjadi baju itu ada benangnya. Nah, yang menyatukan itu benang ini. Sehingga jadi baju. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi kadar itu bahasa Yunani itu porsi. Oh, minta satu porsi mangkok. Nah, itu porsi itu bahasa Yunani. Portio, portion. Bahasa Inggrisnya portion. Porsi, satu porsi. Nah, itu ya. Jadi sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya. Jadi kita ini punya porsi masing-masing. Kita nggak bisa menggantikan porsi orang lain. Mata nggak bisa menggantikan telinga, telinga nggak bisa menggantikan mulut, mulut tidak bisa menggantikan kaki dan semuanya. Masing-masing punya porsi, punya bagian. Punya, ya istilahnya, panggilan dari Tuhan masing-masing. Jadi jangan iri hati. Oh, ini bisa gini kok saya nggak bisa. Jangan iri hati, itu bagian yang Tuhan kasih. Kamu bisa di tempat yang lain. Itu kesatuan tubuh Kristus. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, perhatikan perkataan dalam kasih. Jadi sistematika teologi itu disampaikan dengan apa? Dalam kasih. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tapi dalam kasih. Ya. Oke, ini John Owen menuliskan dengan sangat bagus sekali ya. Tidak ada pengetahuan Kristus tanpa pengetahuan pengajaran sistematika. Jadi, saudara kalau kita lihat, Kristus itu selalu membawa kita untuk menjadi rapi, tersusun, dan terikat, terhubung, dan tidak terpecah belah. Itu dari pengajaran Kristus. Ya. Nah, kita masuk sekarang. Sebagai disiplin rohani. Ya. Jadi sistematik teologi itu sebagai disiplin rohani itu, surah ini adalah perlu kita waktu untuk merenungkan, devotion. Jadi setiap pengajaran yang saudara terima tentang, oh apa itu sistematika gitu ya, saudara perlu merenungkan itu. Oh, saya ini selama ini udah kebentuk nggak kerangka berpikir saya, pola pikir saya itu seperti Alkitab. Alkitab kan bentuk pola pikir kan, tentang Allah, tentang manusia, siapakah Kristus, itu bentuk kita semua. Jadi kalau kita lihat suratan-suratan itu ada urutannya, ada susunannya, ada sistematisnya. Jadi seperti kitab Roma gitu kan. Nah, Roma 1 itu menjelaskan tentang apa? Kondisi manusia yang jatuh dalam dosa. Dan parahnya bagaimana pada pasal 2. Nurani pun nggak bisa. Terus pasal 3 menyatakan apa? Tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada orang benar.
Roma pasal 3 ayat 10, 11, 12 dan seterusnya. Pasal 4 menyatakan apa? Ada satu pilihan dari Tuhan. Dan di situ contohnya siapa? Abraham. Kenapa Abraham dipilih? Karena Adam gagal jatuh dalam dosa. Pasal 5. Pasal 6, pasal sampai akhir. Itu ada susunan sejarahnya. Ada narasinya. Jadi setiap kali kita baca Alkitab, kita langsung tahu yang namanya walking through the Bible. Berjalan menelusuri Alkitab. Itu ada. Jadi kalau kita udah inget, itu inget terus kita. Oh, ini susunan Efesus gimana? Galatia gimana? Dulu saya kan ngapalin kan. Aduh, dia hafalin. Enggak. Waktu kamu baca, oh, ngerti sendiri dia. Oh, ini urutannya begini, Efesus 1 kenapa? Oh, ini tentang pilihan Allah sebelum dunia ada. Bagaimana pilihan Allah itu dilakukan? Oh, karena anugerah Tuhan. Efesus pasal 2. Terus, dan kita bisa nyusun sendiri. Kenapa? Ya karena kita dibentuk oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Itu ada susunan dari kekuatan surgawi, kekuatan ilahi yang ditulis dalam Alkitab. Jadi setiap penulis Alkitab itu bukan nyusun dengan pikirannya sendiri. Itu Tuhan, kuasa Roh Kudus. Waktu dia tuliskan suratan, itu membentuk satu pengajaran. Menjadi satu susunan pengajaran. Di situ. Jadi ada urutan-urutannya bagaimana Paulus mengenalkan sebelum Kristus itu dia apa. Dia nyatakan manusia jatuh dalam dosa, harus bertobat, pergumulan manusia dalam hukum, dalam dosa. Nah, dia terus seperti itu. Jadi kita mudah, dari sistematika itu memudahkan kita untuk mengerti secara menyeluruh kitab-kitab yang ada. Nah, setelah itu perbandingan dari kitab ini, jenis-jenis kitabnya. Oh, ini suratan, ada suratan Petrus, Paulus, Yakobus, Yohanes. Nah, ini suratannya. Nah, ini Injil khusus ada 4. Nah, itu semuanya disusun. Nah, orang-orang menyusun ini namanya systemater, ya, systemater syair. Jadi orang-orang penyusun. Jadi yang menyusun ini adalah bapak gereja yang awal itu namanya Athanasius, Agustinus, dan beberapa bapak gereja yang lain. Yang paling hebat itu Athanasius, ya, yang membuat draft dan yang membuat pertama kali pengakuan iman rasul itu Athanasius dalam sejarah gereja. Dan orangnya itu sangat sangat biblika, sangat rendah hati dan sangat pinter sekali. Jadi dia baca seluruh Alkitab itu dia hanya meringkas dalam 12 poin pengakuan iman kita. Ya itu luar biasa itu. Ya 2 poin. Sebelumnya itu panjang. Sejarahnya itu panjang sampai berapa halaman gitu kan. Terus disingkat-singkat akhirnya satu kepada Bapa, Allah Bapa, dua pada Allah Anak, tiga pada Allah Roh Kudus. Itu kan Tritunggal. Pengakuan iman Rasul 12 poin itu Tritunggal. Dan yang paling banyak dibahas adalah Kristologi, pengakuan tentang anak. Ya, di situ. Ya. Jadi belajar sistematika teologi atau teologi itu bukan cuma belajar otak pengetahuan, tetapi harus belajar memiliki hati pengajaran. Bukan hanya di pikiran, tapi di hati yang bisa kemudian menjalankan, mengekspresikan, menikmatinya firman Tuhan itu. Pak, gimana nikmati firman Tuhan? Kalau firman Tuhan kemudian membuat kita menderita. Nah, itu kenikmatan bersama dengan Kristus. Spiritual journey dengan Kristus. Ya, jangan kita apa ya, kalau orang itu melarikan diri dari hal seperti ini. Ya, oke, ya kita lihat sekarang. Jangan sampai orang banyak tahu tentang pengetahuan Allah, tetapi nggak pernah menyatakan pengetahuan itu dalam perbuatannya atau mengasihi Tuhan. Dan orang-orang mengasihi Allah, sebaliknya, wah saya ini yang penting itu, ya sudah, penting itu langsung aja. Tapi tidak mau belajar mengenal pengajaran. Nah, itu menjadi orang-orang yang arahnya itu ngawur dan jatuh dalam dosa-dosa kemunafikan. Ini semua bisa sangat mudah ke sana. Ya, oke. Hasilnya apa sistematika? Kalau itu yang benar ya, yang kita pelajari, itu pikiran kita menjadi jelas, terang, terbuka, dan kita gampang belajar. Gampang belajar itu apa? Ya kerendahan hati ya. Oh ini ada pengajaran baru. Kita cocokin dengan firman. Oh benar ini. Jadi selama ini kita nggak tepat ini. Nah itu kita terbuka. Kenapa? Firman Tuhan ini berarti kita menafsirkannya udah ratusan tahun salah ini. Oh, ini yang benar seperti ini. Nah kita harus mau mengubah itu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang dibahas.
Yang kedua itu hati itu haus dan lapar akan kebenaran. Menyala-nyala. Hasrat. Ya kalau saya ngomong itu hasrat. Desire. Bahasa Inggris desire. Itu hasrat yang menggebu-gebu belajar firman Tuhan. Saya waktu melihat papa saya waktu bertobat selama 8 tahun lebih ya. Hampir 10 tahun. Itu belajar Alkitab, baca Alkitab tiap hari. Duduk, baca, terus dia berjalan, dia mengarahkan anak-anaknya belajar lagi duduk 1 hari itu lebih dari 6 sampai 8 jam. Itu kira-kira 8 tahun. Jadi seluruh Alkitab itu dia sudah baca ratusan kali. Dan waktu dia ngajar, itu langsung tersusun sendiri. Sampai saya heran. Nggak pernah sekolah teologi ya. Nggak pernah ada orang mengajari. Nggak ada ya istilahnya tuh yang membimbing. Nggak ada. Dia baca Alkitab ya, tiap hari baca Alkitab. Dan secara tidak sadar, dia kemudian membentuk sistematika teologi sendiri. Dan waktu dia sampaikan, dan dia ajarkan, itu nyusun sendiri. Oh ini kristologi ini. Oh ini doktrin Roh Kudus ini. Ini doktrin keselamatan. Dia nyusun sendiri. So. Jadi waktu saya lihat, waktu dia ngetik-ngetik bukunya yang tebal sekali itu, kan saya udah belajar teologi, ya, papa saya sudah meninggal. Terus saya lihat ini. Loh sama. Sama apa? Sumbernya sama. Dari waktu dia belajar, ya Kristus itu yang menjadi awal dia jelasin sampai akhir itu Kristus semua. Saya pikir, saya belajar Alkitab aja nggak ada ngajari seperti itu. Saya kan sekolah Alkitab di beberapa tempat kan. Sekolahnya semua. Nggak ada satu sekolah Alkitab yang ngajari tentang Kristus dari awal sampai akhir. Tapi papa saya nggak pernah sekolah Alkitab, nggak pernah mengenyam semua, mengalami itu semua. Dia baca Alkitab, itu semuanya Kristus semua. Yang tadi kan, bertumbuh ke arah Kristus, kepala Kristus, bersama-sama. Loh kok bisa ya? Ya itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan hidupnya tuh kudus. Dulu dia tuh, wah kalau dia marah itu, waduh, dia betul-betul marah. Kita digebukin itu, waduh, kalau kita layang-layang gitu kan, terus genteng pecah karena naiknya layangan, wah, begitu tahu hujan genteng pecah, wah, sini semua anak 4 laki-laki gebukin semua, pakai penjalin gitu kan. Yang gede itu 3 kali, yang kecil sekali, yang tengah 2 kali. Karena saya paling kecil ya, saya dapat satu ceples, ya. Itu satu aja seminggu tuh nggak hilang-hilang itu, jalernya itu, merahnya itu, sampai biru hitam gitu kan. Itu seminggu 2 minggu baru hilang gitu. Nah itu dari orang seperti itu menjadi orang yang tidak pernah menggunakan kekerasan apapun. Berbicara semuanya, berubah semuanya. Itu luar biasa. Ya, nah bagaimana relevansinya dengan era sekarang dalam dunia digital ini? Maka saudara, sistematika itu adalah tameng dan kekuatan perisai kita untuk panah-panah dari ajaran-ajaran iblis, kesesatan. Pluralisme, relativisme, postmodernisme, dan banyak yang lainnya. Feminisme, LGBT, itu banyak. Terus aborsi, ajaran-ajaran yang gitu ya. Nah, saudara, banyak orang menganggap bahwa apologetika Kristen itu bersifat ya cuman pembuktian. Enggak, sebenarnya itu dasarnya itu sistematika. Kalau saudara berapologetika, berdebat dengan orang, dasarnya nggak ada gunanya. Ya. Nah, kemudian emosi pikiran yang menyeleweng, doktrin-doktrin yang kita anggap ya artinya nggak penting gitu ya. Akhirnya kita dibawa ke dalam satu kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sistematika ini membawa kita dekat dengan Kristus dan tahu siapakah Kristus. Karena semuanya benangnya itu Kristus. Seluruh penghubung PLPB, semua nubuatan, semua lambang-lambang itu, semua benang merahnya itu adalah pribadi Kristus. Dan ini sangat penting sekali. Ya. Oke, kita lihat sekarang kesimpulannya. Ya, kesimpulannya apa? Saudara, sistematika itu adalah satu disiplin teologi ya, yang mengintegrasikan seluruh kebenaran Alkitab supaya tidak terpecah-pecah dan terpisah-pisah, tapi satu kesatuan. Dan teologi sistematika ini adalah fondasi pengertian bagi iman kita, pelayanan, dan kehidupan gereja. Dan juga dikatakan di sini,
jembatan antara wahyu Allah dengan realitas hidup manusia. Ia bukan sekedar satu pengertian pengetahuan, pengajaran, tapi peta menuju pengenalan akan Allah dan menikmati persekutuan dengan Allah. Ini membuat kita memiliki yang tidak goyah, kokoh. Efesus 4 tadi kan. Jadi tidak tergoncangkan. Iman kita itu iman yang kokoh dan kita memiliki senjata firman Tuhan yang sudah dicerna itu, sudah diatur itu, disusun itu. Untuk apa? Untuk melawan ketidakbenaran dan meruntuhkan kubu-kubu pertahanan pengajaran yang melawan firman Tuhan atau pengajaran sesat. Ya, oke, dikatakan hal-hal seperti ini ya. Jadi teologi yang terbaik itu harus menghasilkan hidup yang kudus. Ya, dan ini berat sekali. Saya 25 tahun lebih mengajar sistematika teologi itu ini paling berat. Holy life is the best theology. Dan banyak orang yang memiliki teologi ya, itu sombongnya luar biasa dan hidupnya itu suka menghina orang, meremehkan orang. Ya, kita harus hati-hati. Ya, oke. Kita akan istirahat ya sebelum kita masuk ke bab 2 tentang wahyu sumber daripada kebenaran. Kita istirahat nanti jam 7 7 ini 30 ya. 7.45. Ya, 7.45. Kita akan ketemu lagi. Siap, Pak. Ya, oke ya. Oke. Coba saya matiin ini komputer saya rada panas dari jam 1.